Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengaku mata kuliah ekonomi manajerial Bu Dwi Eti Hidayat SEMM serta rekan-rekan saya yang saya hormati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kunjungan industri ke PT Ajinomoto Indonesia Factory Karawang. Yang pertama saya akan membahas latar belakang. Kunjungan industri merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi yang bertujuan memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja nyata. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung dalam mengamati proses kerja, teknologi yang digunakan, serta budaya organisasi perusahaan termuka. Melalui kunjungan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjabatani kesenjangan antara teori akademik dengan praktik industri. Manfaat kegiatan: mengenal lingkungan industri secara langsung. Yang kedua, memahami penerapan ilmu di dunia nyata. Yang ketiga, memperluas jaringan profesional. Yang keempat, membawa wawasan karir masa depan. Yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya, tujuan kunjungan industri. Pertama, pengetahuan praktis. Memperoleh pengetahuan praktis tentang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia industri. Kompetensi profesional. Mengembangkan kompetensi dan soft skill yang dibutuhkan dunia kerja melalui observasi langsung. Analisis industri. Menganalisis sistem, manajemen proses produksi dan teknologi yang digunakan perusahaan. Selanjutnya, profil perusahaan PT Ajinomoto Indonesia Factory Karawang. Yang pertama, bidang usaha sektor industri manufaktur pangan. Tahun berdiri 2012. Berlokasi di Jalan Harapan Raya Blok JJ 01, Desa Sinarbaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kode pos 41361 Indonesia. Jumlah karyawan kurang lebih 350 karyawan. Visi perusahaan yaitu Eat Well, Live Well. Sejarah singkat. Perusahaan ini berdiri dengan visi menjadi pemimpin industri yang inovatif, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mendorong kemajuan teknologi nasional. Penghargaan dan sertifikasi. Pelaksanaan kegiatan kunjungan industri kami diadakan pada 18 Mei 2026. Berlokasi di Ajinomoto Karawang KIIC dengan peserta 57 anggota. Untuk pelaksanaan kegiatannya pada jam 7 sampai jam 8 itu persiapan dan keberangkatan. Jam 8 sampai 8.30 itu penerimaan dan sambutan. Jam 8.50 sampai 9.45 sesi presentasi perusahaan. Jam 9.45 sampai jam 11.15 adalah tur fasilitas dan observasi. Jam 11.15 sampai 11.35 adalah istirahat dan diskusi. Untuk jam 12 itu penutupan dan kembali. Hasil observasi dan temuan kami, yang pertama ada fasilitas modern. Perusahaan memiliki fasilitas produksi berteknologi tinggi dengan standar internasional yang menjamin kualitas output. Yang kedua ada sistem manajemennya. Menerapkan sistem manajemen terpadu berbasis ISO yang memastikan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Yang ketiga, SDM berkualitas. Tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dengan program pengembangan berkelanjutan yang terstruktur. Yang keempat, ada R&D aktif. Departemen riset dan pengembangan yang aktif mendorong inovasi produk dan peningkatan efisiensi proses. Selanjutnya ada teknologi dan inovasi. Ada 95% tingkat efisiensi produksi, 40 lebih mesin otomatis modern, 12 paten teknologi aktif. Teknologi yang digunakan ialah sistem ERP yang terintegrasi
otomasi berbasis PLC dan SCADA untuk kontrol proses, Internet of Things pada monitoring real time, AI dan mesin learning untuk produksi kerusakan mesin, green teknologi panel seperti panel surya dan manajemen energi, sistem manajemen kualitas berbasis digital dashboard. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan dan analisis. Yang pertama ada kekuatan. Yang pertama ada struktur canggih dan modern, SDM terampil dan berpengalaman, sistem manajemen mutu standar. Terus yang kelima, reputasi dan kepercayaan pelanggan. Untuk kelemahannya yaitu ada biaya operasional, ketergantungan pada teknologi impor, kurangnya tenaga kerja junior, proses adaptasi digital lambat. Terus ada peluang yaitu pasar ekspor yang harus berkembang, tren industri dan digitalisasi, kemitraan institusi pendidikan, permintaan produk ramah lingkungan. Dan ada ancaman persaingan global yang semakin ketat, perubahan regulasi lingkungan, fluktuasi harga bahan baku, perkembangan teknologi yang cepat. Terakhir yaitu kesimpulan, kunjungan industri memberikan gambaran nyata tentang penerapan teori dunia kerja. Perusahaan yang dikunjungi menunjukkan standar operasional dan manajemen yang tinggi, teknologi mutakhir yang digunakan menjadi referensi pengembangan kompetensi mahasiswa. Terus ada soft skill seperti komunikasi, kerjasama, dan adaptasi terbukti sangat dibutuhkan di industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the number one.